Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di spesial video kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya semester 3 Pendidikan Agama Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur. Dalam video spesial hari ini, kita akan membahas salah satu pilar penting dalam perkembangan teknologi pendidikan, yaitu pembelajaran komputer model tutorial atau yang lebih dikenal sebagai CEA, yaitu Computer Assisted Instruction Model Tutorial. Kita akan membahas salah satu pilar penting dalam perkembangan teknologi pendidikan, yaitu pembelajaran komputer model tutorial atau yang lebih dikenal sebagai CAI, yaitu Computer Assisted Instruction Model Tutorial. Nah, bayangkan nih teman-teman, di sebuah sistem di mana komputer berperan seperti tutor pribadi yang sabar gitu. Nah, menyajikan materi secara bertahap, memberikan pertanyaan, langsung memberikan umpan balik dan membawa siswa menuju penguasaan yang penuh, yaitu mastery learning. Bahkan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja loh. Nah, model ini bukan hanya sejarah teknologi pendidikan tahun 60-an, tapi justru menjadi fondasi dari banyaknya aplikasi. Contohnya seperti e-learning, tutorial interaktif, adaptive learning system, hingga platform pembelajaran digital yang kita gunakan sekarang. Nah, pada pembahasan kali ini, topik kita adalah memahami pembelajaran komputer model tutorial atau CA model tutorial. Nah, ini adalah model pembelajaran berbasis komputer yang menempatkan komputer sebagai tutor interaktif, menyampaikan materi secara terstruktur, meminta respon aktif dari siswa maupun peserta didik, memberikan feedback instan, serta mengarahkan pembelajaran menuju penguasaan penuh. Baik, dalam sesi kali ini kita akan mengupas bagaimana memahami pembelajaran komputer model tutorial. Yang pertama, kita akan membahas pengertian. Yang kedua, kita akan membahas langkah-langkah pembelajaran komputer model tutorial. Yang ketiga, kita akan membahas kelebihan pembelajaran komputer model tutorial. Yang keempat, kita akan membahas kekurangan pembelajaran komputer model tutorial. Dan yang kelima, kita akan kesimpulan ya. Baik, yang pertama ada pengertian model tutorial. Apa sih pengertiannya? Yaitu model pengajaran adalah salah satu metode yang paling mendalam dan efisien, di mana guru atau pengganti guru berfungsi sebagai tutor pribadi, memberikan arahan secara individual kepada peserta didik. Nah, pendekatan ini menyoroti pentingnya dialog, analisis, kesalahan secara detail, penyediaan umpan balik yang cepat, serta penyesuaian strategi dan pemahaman materi pada setiap siswa. Menurut Rusman, mendefinisikan model tutorial sebagai bentuk pembelajaran khusus dengan membimbing yang terkualifikasi penggunaan mikrokomputer untuk tutorial pembelajaran yang memberikan penyajian informasi secara bertahap, disertai pertanyaan, umpan balik, dan penjelasan tambahan sesuai kebutuhan siswa, disertai pertanyaan, umpan balik, dan penjelasan tambahan sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain, model tutorial adalah replikasi digital dari proses tutorial tatap muka yang ideal, di mana seorang tutor sabar membimbing siswa langkah demi langkah hingga mencapai penguasaan materi yang penuh dan juga efisien. Nah, terkadang tutorial juga didefinisikan sebagai bentuk pembelajaran khusus dengan pembimbing yang terkualifikasi penggunaan mikrokomputer untuk tutorial pembelajaran. Tutorial dengan metode alternatif diantaranya ada bacaan, ada demonstrasi, penemuan bacaan, atau pengalaman yang membutuhkan respon secara verbal dan tulisan serta adanya ujian.
Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas ya, bahwa tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar para peserta didik belajar secara efisien dan efektif. Nah, pemberian bantuan ini juga berarti membantu siswa atau peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Petunjuk berarti memberikan informasi tentang cara belajar secara efisien dan efektif. Arahan berarti mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuan masing-masing. Motivasi berarti menggerakkan kegiatan para siswa dalam mempelajari materi, mengajarkan tugas-tugas, dan mengikuti penilaian bimbingan. Yang berarti untuk membantu para siswa memecahkan masalah-masalah belajar. Nah, dalam konteks CAI atau Computer Assisted Instruction, model tutorial menerapkan prinsip ini melalui perangkat lunak yang menyajikan materi dalam unit kecil, menguji pemahaman, memberikan koreksi, dan menyesuaikan jalur pembelajaran seperti branching, linear, atau bercabang berdasarkan respons siswa. Nah, seorang ahli seperti Robert Glasser dan Patrick Suppes juga berkontribusi dalam pengembangan CAI awal dengan fokus pada instruksi individualisme melalui komputer. Nah, yang kedua, ada langkah-langkah pembelajaran komputer model tutorial. Model tutorial merupakan salah satu bentuk paling klasik dan paling menyerupai proses bimbingan belajar manusia dalam ranah Computer Assisted Instruction (CAI). Komputer tidak hanya sekedar menyajikan informasi, tetapi benar-benar berperan sebagai tutor yang aktif, sabar, responsif, dan mampu menyesuaikan jalur pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Karena sifatnya yang sangat terstruktur namun adaptif, langkah-langkah atau sintaks model tutorial telah banyak dirumuskan oleh para ahli teknologi pembelajaran, baik di tingkat internasional maupun nasional. Nah, rumus-rumusan ini pada dasarnya memiliki kesamaan, tetapi berbeda dalam penamaan, urutan detail, dan pelaksanaan komponen tertentu. Nah, berdasarkan teori Mastery Learning Bloom 1968, proses ini dibagi menjadi unit-unit pembelajaran kecil, sekitar 1 atau 2 minggu instruksi, dengan siklus berulang hingga penguasaan tercapai. Nah, langkah-langkah utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian awal, yaitu pre-assessment atau pre-tutorial phase. Sebelum memulai, sistem CAI melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi pengetahuan dasar siswa, kebutuhan, dan tingkat kemampuan. Ini membantu menyesuaikan materi agar sesuai dengan latar belakang siswa atau peserta didik. Nah, Bloom menekankan bahwa penilaian ini diperlukan untuk memastikan peserta didik memahami tugas dan prosedur yang diperlukan. Nah, yang kedua, ada penyajian informasi atau presentation of information atau initial instruction. Nah, materi ini disajikan dalam unit kecil, terstruktur, dan interaktif melalui komputer, misalnya teks, gambar, video, atau animasi yang lainnya ya. Menurut Bloom, menggambarkan ini sebagai instruksi awal berbasis kelompok atau individu, di mana konsep ini disampaikan secara jelas dan bertahap dari sederhana ke kompleks. Nah, sistem CAI ini menampilkan instruksi atau langkah pembelajaran awal, termasuk informasi visual seperti gambar, grafik, foto, dan video dari sumber lokal. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman dasar sebelum pengujian. Yang ketiga, ada pengajuan pertanyaan dan respons siswa, questioning and student response. Setelah penyajian, sistem CAI memberikan pertanyaan atau tugas untuk menguji pemahaman. Peserta didik atau siswa memberikan respon aktif, misalnya memilih jawaban, mengetik, atau berinteraksi. Nah, Bloom menyatakan bahwa ini adalah bagian dari penilaian formatif reguler untuk mengukur kemajuan dalam model.
di mana sistem menilai sejauh mana siswa atau peserta didik mengingat dan memahami pembelajaran sebagai evaluasi terintegrasi. Ini memastikan peserta didik terlibat aktif bukan pasif. Yang keempat, yaitu pemberian umpan balik atau feedback response. Dalam sistem CAI, memberikan umpan balik instan berdasarkan respon peserta didik seperti konfirmasi jawaban benar dengan penguatan atau penjelasan kesalahan. Nah, menurut Bloom menekankan umpan balik ini sebagai kunci untuk koreksi, di mana guru atau komputer memberikan informasi tentang pembelajaran siswa. Nah, melalui umpan balik ini atau kuis interaktif untuk mendorong pembelajaran atau menambahkan bahwa umpan balik penggunaan teks dan ilustrasi grafik memberitahu apakah jawaban benar atau salah. Yang kelima, ada penilaian respon dan remediasi, judge, respon, and remedial, yaitu sistem mengevaluasi respon secara keseluruhan dan memutuskan apakah siswa siap lanjut atau perlu remediasi atau pengulangan materi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, jika belum menguasai, peserta didik atau siswa diarahkan ke instruksi korektif tambahan. Nah, menurut Bloom menggambarkan ini sebagai corrective instruction untuk siswa yang belum mencapai mastery dengan waktu tambahan jika diperlukan. Dalam CAI ini bisa berupa branching, jalur linear untuk yang menguasai atau bercabang ke materi remedial. Nah, evaluasi hasil belajar dan keputusan itu untuk lanjut atau ulang dengan sumber dari resource lokal atau online untuk pengayaan. Yang keenam, ada latihan tambahan atau kasus, case exercises and response. Untuk memperkuat siswa diberi latihan kasus berupa atau drill dan praktis yang relevan. Ini hanya diakses setelah menguasai materi utama. Nah, menurut Bloom, merekomendasikan latihan tambahan untuk mengonsolidasikan pembelajaran. Nah, menjelaskan ini sebagai case exercise dan respon di mana siswa mengembangkan pengetahuan melalui studi kasus. Yang ketujuh, ada umpan balik dan remediasi untuk latihan, feedback and remedial for case exercise. Nah, mirip langkah 4 dan 5, tapi untuk latihan tambahan, umpan balik dan evaluasi dengan remediasi jika perlu. Ini memastikan lebih penguasaan mendalam ya, sebagai langkah akhir untuk merevisi instruksi berdasarkan hasil. Nah, yang terakhir, yang ke-8, ada penutupan dan ringkasan, closing atau summary. Sistem menjanjikan ringkasan materi, poin utama, dan merekomendasi pembelajaran lanjutan. Nah, menurut Bloom, menyarankan evaluasi akhir untuk konfirmasi mastery sebelum unit berikutnya, menyebut ini sebagai closing dengan ringkasan pelajaran dan tujuan. Nah, model-model ini efektif karena langkah-langkah ini adalah efektif karena individualisasi, tapi memerlukan desain software yang baik. Nah, Bloom mencatat bahwa dengan kualitas instruksi tinggi, siswa bisa mencapai hasil seperti siswa berbakat ya, atau peserta yang berbakat, dan variasi modern yang mengintegrasikan AI untuk adaptasi lebih baik lagi seperti dalam Intelligent Tutoring System (ITS). Nah, pembahasan yang ketiga ada kelebihan pembelajaran komputer model tutorial. Nah, model tutorial merupakan salah satu model tertua yang paling banyak diteliti dalam Computer Assisted Instruction (CAI). Karena sifatnya yang menyerupai bimbingan belajar satu-satu, one-to-one tutoring. Nah, yang ideal, model ini memiliki sejumlah kelebihan yang sangat signifikan, tetapi juga tidak terlepas dari kekurangan dan tantangan implementasi. Nah, berikut ada kelebihannya. Yang pertama, menerapkan prinsip mastery learning secara konsisten. Nah, model tutorial mewajibkan siswa mencapai kriteria penguasaan, biasanya 80-100% sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Hal ini sesuai dengan teori mastery learning Benjamin Bloom yang terbukti meningkatkan hasil belajar secara signifikan.
Jadi yang kedua, ada individualisasi dan personalisasi pembelajaran. Komputer dapat menyesuaikan jalur, branching, kecepatan, jumlah, contoh, dan tingkat kesulitan sesuai kemampuan, serta gaya belajar masing-masing peserta didik. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan guru dalam kelas besar. Jadi, kelebihannya itu bisa mengoptimalkan atau bisa mengindividualisasikan dan personalisasikan dalam pembelajaran kelas besar. Jadi guru tidak usah repot-repot lagi dan capek-capek lagi ya menganalisis sebuah pembelajaran atau mengevaluasi sumber pembelajaran yang sangat banyak anak-anaknya, karena di sini komputer sudah menyajikannya. Yang ketiga, ada umpan balik instan dan spesifik. Nah, peserta didik langsung mengetahui benar atau salah disertai penjelasan mengapa jawaban tersebut salah, sehingga mencegah terbentuknya miskonsepsi. Yang keempat, ada tutor yang sabar, konsisten, dan tidak pernah lelah. Komputer dapat melayani peserta didik selama 24/7, yaitu 24 jam, tanpa emosi, tanpa negatif, dan tidak pernah bosan mengulang penjelasan dan memberikan kualitas bimbingan yang sama kepada ribuan dan sekaligus kepada ratusan peserta didik yang lainnya. Yang kelima, ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Nah, penggunaan komputer atau multimedia, animasi, suara, video, gamifikasi, poin, badge, level, serta pujian otomatis terbukti meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa. Nah, yang keenam, memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan mandiri. Nah, komputer model tutorial sangat cocok untuk blended learning, e-learning, dan situasi di mana guru tidak dapat hadir secara fisik, misalnya sedang pandemi atau daerahnya terpencil gitu, atau jaraknya yang sangat jauh gitu kan. Itu bisa sekali dengan daring atau bisa Zoom, Google Meet ya. Jadi kelebihannya juga kita bisa bertatap muka dengan orang yang jauh gitu. Walaupun gurunya jauh gitu, kita masih bisa mengadakan Zoom. Nah, yang ketujuh, ada pencatatan data kemajuan siswa secara otomatis. Nah, guru dapat memantau laporan detail waktu belajar, skor, topik yang sulit, jumlah kesalahan, dan lain-lain, sehingga memudahkan intervensi dini, sehingga memudahkan guru mengevaluasi ya nilai-nilai pembelajaran siswa dalam pembelajaran model tutorial ini. Sangat memudahkan para guru untuk mencapai dan memantau laporan nilai-nilai siswa. Nah, yang kedelapan, ada efektif untuk materi prosedural dan konseptual yang berjenjang. Jadi terbukti ya sangat berhasil pada mata pelajaran seperti matematika, bahasa asing, pemrograman komputer, dan akuntansi dan TIK. Nomor 9, ada peningkatan hasil belajar yang signifikan. Nah, meta-analisis internasional menunjukkan efek size model tutorial berkisar 0,0 sampai 1,0 sigma, sangat tinggi dibandingkan pembelajaran konvensional, yaitu yang dimana tatap muka langsung gitu kan. Penelitian di Indonesia juga secara konsisten menunjukkan peningkatan hasil belajar dari 15 sampai 35%. Baik, pada pembahasan yang keempat, kita akan membahas kekurangan pembelajaran komputer model tutorial. Setelah kita membahas kelebihannya, pasti ada kekurangannya dong. Nah, yang pertama, ada biaya dan waktu pengembangan yang sangat tinggi. Nah, dalam pembelajaran komputer model tutorial yang baik, terutama yang branching gitu, membutuhkan tim multidisiplin, programmer, desainer, instruksional, content expert, grafis, audio, dan bisa memakan waktu 200-500 jam pengembangan per 1 jam pembelajaran peserta didik. Dalam terutama biayanya juga sangat tinggi ya, terutama dalam softwarenya, hardwarenya, dan juga komputer. Itu semuanya harus dipikirkan baik-baik karena
logistiknya juga sangat mahal. Yang kedua, ada keterbatasan interaksi sosial. Nah, tidak dapat menggantikan diskusi kelompok gitu, kerjasama, debat, atau pengembangan keterampilan sosial afektif gitu yang hanya muncul dalam interaksi antar manusia. Jadi, komputer itu juga ada kekurangannya. Dia tidak bisa merasakan apa yang kita rasa. Dia hanya bisa menjawab gitu pertanyaan apa yang kita lontarkan, tapi dia tidak bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan gitu. Jadi kurangnya sosial afektif gitu ya dalam pembelajaran. Kekurangan yang ketiga yaitu kurang cocok untuk materi yang bersifat divergent atau creative model. Nah, model tutorial cenderung konvergen, ada jawaban benar atau salah yang pasti, sehingga kurang efektif untuk mata pelajaran seni, sastra tingkat lanjut, filsafat, atau desain kreatif yang tidak memiliki jawaban tunggal. Jadi, dia hanya memiliki jawaban-jawaban yang bagan A, B, C, D, tapi tidak bisa menjawab esai yang memiliki banyak sekali jawaban-jawaban yang selain dipertanyakan itu. Nah, ada yang keempat, yaitu resiko siswa hanya menebak-nebak atau guessing behavior. Nah, siswa yang kurang termotivasi sering mencoba-coba jawaban tanpa membaca penjelasan, terutama pada soal pilihan ganda, sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran. Yang kelima, ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Nah, dalam model tutorial sangat membutuhkan perangkat komputer, laptop, gadget, tablet gitu. Nah, listrik harus stabil gitu kan. Untuk versi online-nya ya, dan koneksi internet yang harus memadai, yang kuat gitu. Nah, ini masih menjadi kendala di banyak daerah di Indonesia, apalagi yang 3T, terpencil ya. Daerah-daerah yang terpencil itu sangat sulit sekali internetnya ya. Sangat sulit sekali dijangkau. Nah, yang keenam, ada sulit mengembangkan keterampilan psikomotorik kompleks. Nah, contohnya keterampilan laboratorium kimia, olahraga, seni pertunjukan, atau operasi mesin yang memerlukan umpan balik sensorik langsung gitu. Nah, yang ketujuh, ada potensi kejenuhan, monoton, jika desain kurang menarik. Nah, model tutorial jika hanya berisi teks dan soal tanpa multimedia atau gamifikasi yang baik, siswa dapat jenuh gitu. Siswa dapat bosan, meskipun komputer itu dapat sabar, tapi juga kita akan bosan ketika apa yang diperlihatkan itu monoton gitu, tidak ada kesan menarik gitu, desainnya gitu-gitu aja. Yang kedelapan, ada masalah validitas dan rehabilitas sosial. Pengembangan yang kurang ahli sering membuat soal yang ambigu atau tidak mengukur kompetensi yang sebenarnya. Nah, yang kesembilan, ada kesulitan guru dalam mengembangkan sendiri. Nah, mayoritas guru-guru di Indonesia ini masih belum memiliki keterampilan authoring tool tingkat lanjut, articulate, Captivate, Adobe Director gitu, dan lain-lain gitu kan. Nah, sehingga bergantung pada pihak ketiga gitu, minta tolong orang yang bisa gitu kan. Dia belum bisa memadai atau belum bisa menggunakan gitu aplikasi-aplikasi atau model tutorial yang disediakan gitu kan, padahal sudah dibuat sedemikian rupa, tapi tetap saja gitu tidak memadai. Baik teman-teman semuanya, kita telah sampai di penghujung sesi penutupan pada pertemuan kali ini. Nah, dari penjelasan tadi ya, kita paham bahwa pembelajaran komputer model tutorial bukan sekedar teknologi lama, melainkan fondasi yang sangat relevan hingga sekarang. Dengan prinsip mastery learning dari Benjamin Bloom, model ini menawarkan pendekatan yang individual, interaktif, umpan balik instan, dan penyesuaian jalur belajar, mulai dari penilaian awal gitu, penyajian materi bertahap, hingga remediasi dan latihan penguatan, sehingga hampir semua peserta didik bisa mencapai penguasaan yang penuh ya. Nah, di era digital saat ini, konsep
ini hidup kembali dalam bentuk e-learning adaptif, intelligent tutoring system, hingga aplikasi seperti Duolingo atau Khan Academy. Ya intinya komputer ini bisa jadi tutor pribadi gitu ya, yang sabar dan efektif asal didesain dengan baik dan yang menarik sedemikian rupa gitu kan. Nah, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada pertemuan kali ini. Mari kita aplikasikan pemahaman ini dalam desain media pembelajaran di masa yang akan datang ya. Karena teknologi pendidikan terbaik adalah yang benar-benar memahami kebutuhan pembelajaran. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat belajar dan berkreasi. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.